Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Audrey Priantinur, NIM J1A119015 dari kelas reguler A 2019 Fakultas Kesehatan Masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai gangguan akibat kekurangan yodium. Tidak usah berlama-lama, mari kita simak videonya. Baik, langsung saja, apa sih itu gangguan akibat kekurangan yodium? Gangguan akibat kekurangan yodium merupakan kumpulan gejala klinis sebagai dampak dari kekurangan yodium secara terus-menerus dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga akan mengganggu fungsi kelenjar tiroid yang secara perlahan menyebabkan pembesaran kelenjar. Selanjutnya, gejala kekurangan yodium. Kekurangan asupan yodium menyebabkan penurunan produksi hormon tiroid di dalam tubuh hingga menyebabkan penyakit hipotiroid dan penyakit gondok. Hormon tiroid berperan besar dalam mengatur berbagai fungsi anggota tubuh. Jika seseorang menderita kekurangan hormon tiroid, maka akan terjadi gejala seperti yang pertama yaitu benjolan di leher, kedua rambut rontok, yang ketiga, peningkatan berat badan tanpa penyebab yang jelas. Keempat, tubuh terasa lelah dan lemah. Yang kelima, kulit menjadi kering dan pecah-pecah. Keenam, gangguan menstruasi. Dan yang ketujuh, penurunan daya ingat dan kemampuan berpikir. Pada ibu hamil, kekurangan yodium dapat berbahaya bagi janin. Kekurangan yodium saat kehamilan dapat menyebabkan anak mengalami kretinisme atau hipotiroid kongenital atau bawaan. Kretinisme pada anak dapat menyebabkan gangguan tumbuh kembang seperti otot yang tegang, stunting, gangguan cara berjalan, tuli, dan tidak dapat berbicara. Berikutnya penyebab kekurangan yodium. Kekurangan yodium disebabkan oleh kurangnya asupan yodium dalam makanan yang dikonsumsi. Sebagian besar orang dewasa membutuhkan 150 mikrogram yodium per hari, sementara itu wanita hamil membutuhkan setidaknya 220 mikrogram yodium per hari, sedangkan wanita menyusui membutuhkan 290 mikrogram yodium per hari. Untuk memenuhi asupan yodium setiap hari, kita dapat mengonsumsi beberapa jenis makanan seperti yang pertama, kita dapat mengonsumsi rumput laut. Kedua, masakan laut atau seafood. Yang ketiga, garam beryodium. Keempat, produk olahan susu. Yang kelima, susu kedelai. Dan terakhir, plum kering. Selanjutnya, diagnosis kekurangan yodium. Pada tahap awal pemeriksaan, dokter akan menanyakan keluhan dan gejala yang dialami penderita, serta menanyakan apakah penderita pernah mengalami penyakit yang berhubungan dengan tiroid. Selanjutnya, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik, terutama pada bagian leher untuk memeriksa adanya benjolan akibat gondok. Dokter juga dapat melakukan beberapa pemeriksaan penunjang dalam membuat diagnosis. Pemeriksaan penunjang tersebut meliputi tes darah, tes urin, dan tes patch yodium. Berikutnya, pencegahan dan pengobatan kekurangan yodium. Pemerintah Indonesia bekerja sama dengan UNICEF menggalakkan universal salt indization untuk memenuhi kebutuhan yodium di seluruh Indonesia, mulai dari memproduksi garam beryodium hingga penambahan yodium pada produk yang diproses seperti mie instan dan saus. Untuk mencegah kekurangan yodium, setiap hari ibu hamil dapat mengonsumsi multivitamin yang mengandung 150 mikrogram yodium atau sesuai dengan anjuran dokter. Selain itu, ibu hamil perlu mengonsumsi makanan kaya yodium dan memasukkan garam beryodium ke asupan makanan hariannya. Seseorang yang menderita gangguan akibat kekurangan yodium akan mendapatkan beberapa pilihan pengobatan, yaitu pertama, obat-obatan. Obat levothyroxine yang digunakan untuk mengatasi gejala akibat hipotiroid dan memperlambat kinerja hormon untuk mengecilkan ukuran gondok. Dokter juga dapat memberikan aspirin dan kortikosteroid untuk mengatasi peradangan. Yang kedua, operasi.
Dokter dapat merekomendasikan operasi untuk mengangkat seluruh atau sebagian kelenjar tiroid. Operasi hanya dilakukan jika gondok yang tumbuh menyebabkan penderita kesulitan bernafas atau menelan. Yang kelima, yodium radioaktif. Pada beberapa kasus, dokter dapat menggunakan yodium radioaktif atau terapi nuklil tiroid untuk mengecilkan ukuran gondok. Penderita penyakit gondok diminta meminum yodium radioaktif untuk menghancurkan sel-sel tiroid. Selain pengobatan dari dokter, penderita kekurangan yodium perlu memenuhi asupan yodium harian dengan meminum multivitamin beryodium, mengonsumsi makanan yang kaya yodium, dan menggunakan garam beryodium dalam makanannya. Selanjutnya, komplikasi akibat kekurangan yodium. Seseorang yang kekurangan yodium dapat menderita penyakit gondok dan hipotiroid. Hipotiroid yang tidak ditangani dapat menyebabkan gagal jantung, penurunan kemampuan berpikir, neuropati perifer, mikesedema, dan kemandulan. Penyakit gondok sendiri dapat menyebabkan seseorang kesulitan bernapas apabila ukurannya bertambah besar. Baik, itulah penjelasan dari saya mengenai gangguan akibat kekurangan yodium. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.